Bismillah. Oh iya, terus juga ternyata ada saudara-saudara kita juga nih juga hadir. Nih rombongan dari Penuntun ini, ahlan. Dari mana? Oh, Masya Allah, salam kenal. Ya, terima kasih teman-teman udah mau bergabung dengan kita. Wadah semuanya boleh, tapi luar biasa apresiasi saat ada teman kita, saudara kita dari komunitas lain hadir di sini. Buat teman-teman nanti yang tidak pakai trip BI, jangan lupa tiketnya ya, tiket ada kita sediakan buat teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa kita akan bagikan semuanya. Ya, jadi sekali lagi informasi yang tadi buat yang tidak pakai atribut EBI atau di luar itu bakers yang lain, ahlan wa sahlan, terima kasih sudah mau gabung. Ya, nanti tiket kita akan berikan juga. Nah, ini tema kita pagi hari ini bukan tutup ya, Buka tutup. Bukan tutup nih, bukan tutup habis sih. Buka gas tutup, gitu. Kita kan hubungan dengan motor yang gas terus nih. Ya, yuk teman-teman bisa gabung. Yang merapat mungkin ada dua teman-teman yang lain di belakang mungkin biar nggak berdiri atau bisa merapat lagi. Nah, insyaallah ya. Kita di sini mungkin biar sarapan mudah, kita ada briefing singkat bersama pembina kita Ustaz Subhan Bawazir, dan tentunya ini mudah-mudahan membuat motivasi teman-teman tambah semangat lagi dan juga bisa bermanfaat apa yang beliau sampaikan. Tamadal Ustaz. Baik, sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus saudara-saudaraku, keluargaku, para bikers di wadah Muslim Biker Indonesia yang semoga Allah selalu muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan banyak kemudahan oleh Allah. Sampai seperti yang kita rencanakan pada hari ini, kita akan riding bareng menuju kegiatan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di Muslim Life Fair, yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada kegiatan tersebut. Walaupun mungkin ada sedikit masalah tentang kegiatan yang mungkin harus digagalkan beberapa kegiatan yang ada, wallahu a'lam bishawab, tapi nggak masalah juga ya, karena memang karakter Islam yang kita berada di atas ini kan rahmatan lil alamin. Apalagi kita bikers, betul. Kalau memang nggak ada jalan utama yang gede, gang tikus masih banyak bro, ya. Bukan berarti kita pengen ngasal, bukan ya. Jangan hadapi sesuatu yang mendatangkan mudarat ya. Kita dididik untuk betul-betul patuh, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atiullaha, taat kepada Allah, wa atiur rasul, taat kepada rasul. Cuma kalau ulil amri kan nggak ada kata atiunya di depannya nih. Dilalah memang apa yang mereka buat untuk sebuah kebaikan, ya kita wajib patuh selama nggak melanggar syariat. Sampai saat ini sih masih masuk akal, karena berkumpulnya manusia di sebuah tempat yang tertutup mengadakan event ya. Ini kekhawatiran pemerintah ini menimbulkan mudarat ya. Nah, buat kita ini gak usah khawatir. Bukankah Allah jadikan bumi ini untuk umat Muhammad masjid? Ju'ilal ardu li ummati masjidan. Dijadikan bumi ini untuk umatku masjid. Bumi yang paling Allah cintai ya, masjid. Bumi yang Allah paling cintai, majlis ilmu. Bumi yang paling Allah cintai, di mana bumi tersebut kita berpijak ya. Wallahi, syariat kita junjung tinggi. Alhamdulillah, kita pun datang nanti ke Muslim Life Fair ini, kita masih bisa berdialog. Di food courtnya nanti kita bisa berdialog agama ya.
Kita pertontonkan kepada dunia bahwa kita ini rakyat Indonesia nggak bisa ditahan untuk menuntut ilmu. Karena kita berpikir bagaimana membangun bangsa tanpa ilmu. Ya, kita dibesarkan di negeri yang kita disuruh patuh kepada aturan main selama nggak melanggar syariat. Atiullaha wa ati rasulul amri. Ya, karena kita khawatir orang-orang tua ini kan akan tergantikan dengan generasi muda. Kalau generasi mudanya nggak berilmu, mau kemana bata negeri ini akan berlayar nantinya. Ya, kita pengen menjadi generasi yang berilmu. Makanya teman-teman nggak usah khawatir. Kita masih bisa bersyukur sama Allah. Kenapa? Karena pada pagi hari ini sebelum kita ke Muslim Life Fair, kita kan kumpul di rumah Allah. Ini kan rumah Allah, betul. Rumah Allah ini rumah bumi yang paling Allah cintai. Dari sini kita bareng-bareng jalan menuju tempat yang kita tuju, Muslim Life Fair di sana. Pun di sana kita bisa bersilaturahmi dengan teman-teman kita lainnya yang sedang buka usaha, membukakan sampel-sampel produk anak bangsa. Masya Allah. Ini kita bisa ramaikan kaca, kita bisa dialog. Antum bersiapkan pertanyaan banyak, bahkan kita pertontonkan pada dunia betapa banyak tahadu-tahabunya di sana nanti. Hadiah-hadiah yang sudah disiapkan buat teman-teman yang memang akan bermuamalah dengan cara-cara yang baik tentunya gitu ya. Ini kan satu kebanggaan buat kita. Di masjid kita bisa berkumpul, di luar pun kita bisa berkumpul. Dimanapun kita bisa berkumpul menegakkan syariat tersebut. Nah, mukadimahnya. Sebelum kita sampai ke sana, anak kasih bahasan santai yang mudah-mudahan menginspirasi dan memancing antum untuk bertanya banyak di sana nanti. Ya, kita cuma pindah ruangan doang, ya. Ruangan yang sudah disiapkan nggak mungkin dipakai, itu fokus di mana aja. Ya, makanya ketika Nabi pertontonkan dalam teknik dakwah beliau bermusahabah dengan sahabat, ya penyampaian syariat itu nggak terikat dengan masjid. Ya. Nabi mengatakan walakin sahibukum hadza khalilullah. Tetapi sahabat kalian ini kekasih Allah. Makanya sahabat ada yang dapat hidayah di masjid, di majelis Rasul ada. Tapi nggak sedikit yang dapat hidayah safar bersama Rasul. Nggak sedikit yang dibonceng sama Rasul dapat hidayah. Nggak sedikit yang di pasar ketemu Rasul pun dapat hidayah. Betapa banyaknya tempat-tempat untuk mendatangkan hidayah. Ini kita bisa simpulkan. Kenapa? Karena sebentar lagi ada timer, ada timing di mana kita bisa memanfaatkan waktu tersebut akumulasi pahala yang besar. Ramadan. Ya, itu latihan sabarlah ya, kita mau masuk bulan Ramadan kan diuji dulu di sama Allah. Nah, ya. Dan kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita nggak terwarnai. Karena agama kita agama yang mewarnai dan kita muslim bukan orang yang gampang diwarnai. Ya, tetap kita persiapkan itu untuk berbuat kebaikan. Nah, Rasul contohkan dan sahabat pun merasakan sekali betapa Islam itu rahmatan lil alamin. Sampai orang-orang Parsi itu kan masuk Islam saking bingung, ini Islam mau diapain juga tetap ajib ya. Ini agama menakjubkan betul-betul. Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Bukankah kalian ini umat Muhammad? Itu Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu sampai cara cebok pun diajarkan. Di masjid kita nggak bisa ngomong karena nggak mungkin. Kita bisa ke pasar. Di pasar kita bisa sampaikan bagaimana hukum jual beli. Di pasar juga nggak mungkin saat mungkin kita bisa ngantri di WC. Di WC pun kita bisa sampaikan kebaikan. Bagaimana jongkok jangan ngadep kiblat, belakangin kiblat, baca doa ketika masuk, keluar ketika masuk. Wallahi ini Islam ajib. Agama yang menakjubkan. Nah, makanya nggak usah khawatir. Ya. Dan ujian itu nggak mungkin membuat kita menjadi orang yang nggak baik. Karena kan standar hukum yang Allah turunkan itu kan la yukallifullahu nafsan. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Makanya manusia-manusia yang diuji jangan kepancing. Ya, stabilkan iman kita karena kita bakal ketemu sama Ramadan. Kalau kita kepancing emosi, jadi kalau nggak setuju dengan apa yang kita rasa, akhirnya iman kita turun. Nah, kalau iman turun, bukankah di Al-Baqarah 183 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil besok tuh orang beriman. Siapa orang beriman? Ya orang yang levelnya di atas orang Islam. Orang yang betul-betul diberikan izin untuk melakukan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Sabarlah kalian. Nah, kalau kita nggak sabar, iman kita dipertanyakan. Ya, iman kita dipertanyakan. Kan udah dibilang tadi, kalau jalan utama memang nggak bisa karena macet, jalan tikus masih banyak bro, biker bro, Masya Allah. Ya.
Ente nggak bawa mobil, bawa motor. Makanya kalau motor masih pasrah ngikutin macet, jangan naik motor kalau gitu loh. Saya kadang-kadang kalau di jalan lihat motor tuh terus dia mendon belakang mobil, lu ngapain pakai motor? Ya, ini kita lagi ngayal gimana September besok kita bisa touring umroh touring lagi nih, insya Allah nih ya, bantu doa mudah-mudahan teman-teman yuk Bismillah yuk ya, karena teman-teman biker Makkah nih makin menerima kita MBI. Saking kita pengen tuh gimana caranya nih, emang segalanya serba cepat dengan motor gitu lah. Ya, jadi kalaupun ada masalah kayak gini, ya ngaruh, ya tidak ngaruh demi Allah. 1 jam kita kajian di sana, kita bisa 1 jam kajian di sini, 1 jam bisa kajian di food court kita, 2 jam kita untung 1 jam, betul? Nggak ngaruh, wallahi nggak ngaruh. Abis gimana Ustaz? Apa kayaknya kok kita diginiin Allah diem aja? Wala tahsabanallah ghafil amma ya'malu zalimun. Wala tahsabanallah ghafil amma ya'malu zalimun. Jangan anggap Allah diem dengan kezaliman yang ada. Allah pengen kumpulin dulu dosanya sampai mentok. Ya, Allah pengen menunda untuk datangnya sebuah surprise nantinya. Buat kita nggak usah merasa terzalimi, nggak, insya Allah masih ada solusi. Bahkan saya tekankan sekali, jangan mengurangi cinta kita pada negeri tercinta Indonesia ini. Ya, ingin perubahan, rubah dengan tangan. Nggak mungkin Ustaz. Ingin perubahan, rubah dengan lisan. Nggak didengar Ustaz. Doa jangan putus. Doain ini presiden kita, doain para menteri, doain para pejabat, doain para polisi nih. Yang mungkin belum paham dakwah Islam ini indah sekali. Semoga diberikan hidayah, betul. Karena yang kasih hidayah siapa ya? Allah. Yang kasih hidayah Allah, tinggal minta diijabah. Ud'uni astajib lakum. Kalau yang ngasih hidayah Udin Portal, kita agak susah ngomong sama dia, betul? Kadang-kadang agak tampang orang Portal sudah dibilangin. Ini kita ngomong sama Allah, ya Allahumma ya Allah ihdina ya Allah ya hadi siratal mustaqim ya Allah. Sahil umurana ya Allah. Wa umur walidina wa umur biladina Indonesia hadza ya Allah. Minta sama. Dan buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Ya, soalnya banyak orang yang pegel dengan keadaan di mana dia tinggal, cuma usaha nggak ada. Ya kita mau gimana Ustaz? Mau gimana, kita terserah lu, gue bilang gitu. Lu ada usaha gak untuk ngerubah? Nggak mampu Tat. Oke, ngajak orang berbuat baik, siapa mau dengar aneh Tat? Gimana biar berubah nih Tat? Begitu bahasanya. Ya doa. Kita minta sama Allah. Sisanya kita bermuamalah dengan cara-cara yang baik. Mendingan teman-teman MB ini, mumpung kita kumpul di wadah MB ini, yuk, ini Ramadan di depan kita nih. Kita jaring pahala sebanyak mungkin, kita bikin agenda selama Ramadan. Ya, supaya pada ngerasakan betapa nikmatnya berbagi di bulan Ramadan. Insya Allah, kalau sesuatu yang baik disampaikan dan diberikan, diterima oleh masyarakat, wallahi, ya, itu pijakan hidayah maka ditangkan oleh Allah. Makanya Rasulullah itu paling boros kalau untuk memberikan hadiah kepada orang yang mu'allaf. Padahal muhajirin, ansor jihad sama Rasul, pembagian ghanimah diberikan terbanyak buat orang yang mu'allaf. Bingung para sahabat, kita jihad bareng Rasul, ansor, muhajirin. Ini yang baru taubat, baru hijrah, dikasih hadiah lebih gede. Gimana sih Rasul? Kata Nabi, mereka kan baru terpincut sama agama. Biar mereka merasakan betapa agama ini betul-betul memperhatikan mereka. Kalau kalian tidak cukup, aku bersama kalian. Masya Allah. Ya. Nah teman-teman MBI kan sudah merasakan, kita ini kan keluarga, saudara, betul? Walaupun banyak orang yang buruk sangka, malis, gak ada masalah, jalan terus. Qul rabbiyallah summa istaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqamah. Antum jangan pernah hidup diwarnai oleh orang. Antum yang mewarnai, dan warnai dengan syariat agama yang sudah cukup ini. Karena agama sudah sempurna. Kita sudah merasakan, kita wallah merasakan betapa indahnya touring, nikmatnya kajian, betul? Kita bisa kajian di pinggir jurang, bisa kita kajian di kafe-kafe yang nggak menjual barang haram, di masjid apalagi, emang rutin di Alhamdulillah. Buat kita ini Indonesia tempat yang asik buat kajian. Jadi kalau ada satu tempat yang nggak memungkinkan, tadi kayak saya bilang, kalau memang jalanan macet jangan pasrah, apa ada gang tikus. Yang penting itu motor masuk, jangan miring kayak koin, betul ya? Baret-baret motor. Nggak usah khawatir,
Duh, enteng kalau ngomong. Emang entengin aja udah ya. Makanya ada janji Allah yang indah. Ya, janji Allah yang indah tuh Allah kan janji, kata Allah bahwa Allah akan berikan a'adallahu maghfiratan wa ajran azima. Allah telah siapkan ampunan yang besar dan pahala yang banyak sekali. Siapa Ustaz yang disiapkan di Ustaz? Yang pertama, dia seorang muslim. Kita Islam lah, alhamdulillah ya, kita Islam. Cuma ya Islamnya remeng nggak nih? Jangan-jangan Islamnya punya remote langit lagi. Iya ya, jangan main. Diulang ke langit sama dia. Haji Indonesia benar-benar. Aduh. Takutnya Islamnya remeng, didukung lagi oleh segelintir manusia mengatasnamakan itu bukan syirik, bukan syirik dari mana? Itu talent. Talent kalau salah baca kan talent, betul ya? Kearifan lokal, aduh, masya Allah. Ya, selama negeri kita masih punya dasar negeri yang utama, ketuhanan yang Maha Esa, pegang syariat, tak ada kesyirikan di negeri ini. Kecuali kalau ketuhanan yang Maha Esa sudah diganti, nggak pakai Esa, ya sudahlah, kita lepas tangan. Selama masih ada kata ketuhanan yang Maha Esa, yang Esa cuma Allah, maaf, titipan orang dulu buat kita, negeri tercinta Indonesia, tidak ada kesyirikan. Ini sudah harga mati. Ini sudah harga mati. Tolong Islam kita dipatenkan untuk urusan kayak begitu. Jangan sampai Islam kita ini remeng. Istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ayo bismillah. Jadi orang yang betul-betul tunduk patuh kepada syariat tanpa ada kesyirikan. Apa manfaatnya? Banyak. Kau akan merasakan betapa indahnya agama jika landasan Islam kau miliki. Ini agama sempurna bro. Ini Islam betul-betul, masya Allah ya. Agama yang menjanjikan ketenangan dalam hidup. Sampai Nabi berani mengatakan kepada Heraklius, kepada Mukaukis, kepada Kisra, dan penerusnya pun Umar berani mengatakan pada raja-raja di Eropa sana, aslim taslam, aslim yu'tikallah ajraka marratain. Masa kita pengikutnya nggak bisa? Islamlah kalian, wahai para raja. Kalau kalian Islam, dua keuntungan. Islammu, Islam rakyatmu. Kenal belum nih? Saking pedenya tuh ya. Nggak takut resiko, sampaikan aja. Doain aja, ya Allah yahdi. Nabi pun mendoakan orang-orang yang menentang Islam saat itu ya. Beliau mengatakan dengan tegas, salamun ala man ittaba'al huda. Jadi kita kalau ada orang-orang yang kira-kira ganggu kajian-kajian, atau jangan kepancing emosi, ucapin salam. Cuma salamnya salamun ala man ittaba'al huda. Semoga Allah berikan hidayah buat orang yang mengikuti petunjuk. Masya Allah ya. Karena kan hidayah jobnya Allah. Nggak ada yang nggak mungkin bro. Anaknya Abu Jahal bisa jadi penghuni surga tuh, si Ikrimah, betul. Ini kan yang nahan kita kan bukan Abu Jahal, betul. Anaknya Walid bin Mughirah yang sering gerus tulang kering niupin ke mata Rasul, lagi ceramah Nabi keganggu tuh, Allah jadikan Khalid bin Walid anaknya penghuni surga. Ini ujian kita belum seujung kukunya ujian para sahabat. Sahabat nggak ada yang terwarnai, nggak ada. Makanya Umar bilang sama Abu Ubaidah bin Zarrah itu, suruh rapi di depan musuh-musuhnya. Apa Abu Ubaidah, inna kunna adhallu qaumin a'azzanallahu bil Islam wa yabtagil izza bil ghairi Islam. Kita ini orang-orang yang dulu nih hina loh Abu Ubaidah, dimuliakan dengan Islam. Terus kita suruh cari kehormatan selain dari Islam, ya nggak mungkin. Dulu kita di klub-klub motor nggak jelas, tat, touring mau ngapain juga nggak tahu, tat. Paling hobi ngelanggar lalu lintas, betul. Kita masuk ke MBI sekarang, alhamdulillah, tat. Kesabaran tambah, tat. Nggak terwarnai, enggak. Mereka berharap kita terpancing, enggak. Emang kita anak-anak gabus pinjil dipancing bisa? Enak. Emang kita ikan cere gampang dipancing? Enggak. Kita datang pengen silaturahmi, ada kajian, alhamdulillah enggak ada, kita ketemu saudara kita sama-sama dagang di sana, betul?
Kita support mereka supaya jadi orang-orang yang sedang berusaha untuk mendapatkan rezeki yang banyak, insya Allah. Buat kita bisa, di sini di mana aja bisa, di mana aja bisa. Sudah kita rasakan betapa indahnya touring nikmatnya kajian. Kita merasakan di mana saja, masya Allah. Apalagi ukhuwah kita makin kuat ini. Makanya hati-hati terprovokasi, jangan terwarnai. Ini ujian menjelang Ramadan, mending fokus, baguskan Islam kita, rapikan iman kita. Kalau kita nggak terwarnai dengan ujian-ujian cerek seperti ini, wallahi iman kita stabil. Kalau iman sudah stabil, gampang jadi orang yang patuh dalam agama. Ini kita berat ngejalanin syariat karena iman kita naik turunnya kencang dan banyakkan turun ketimbang naik. Nah, kita buktikan bahwa dengan ujian yang kecil ini kita nggak terwarnai, bahkan kita makin cinta, makin banyak PR. Waduh, ini kedepannya nih negeri harus dijaga nih, nggak bisa. Ini orang-orang tua yang keenakan dengan posisi jabatan, dengan uang yang dia dapat, kan paling berapa tahun lagi sih umur mereka? Udah gerayang geruyuk semua, betul. Cuman yang jadi masalah kalau mereka mati siapa yang gantiin? Kalau bukan kita sama generasi muda, betul? Asal saya ini yuk fokus menyiapkan generasi-generasi yang memang akan menjadi manfaat buat negeri. Ya, baik diri kita yang merasa masih muda atau anak-anak kita ke depannya. Kayak kita mikir MB ini mesti ada MB junior nih. Ya, kita nggak berasa umur bukan makin muda. Ya, sebentar lagi kita kan duluan, ya kan? Kita nggak tahu umur, mungkin antum duluan baru aneh, atau aneh dulu belakangan baru antum, kita nggak tahu juga kan? Mati kan? Cuma kalau kita mati, anak kita sama siapa nih? Bikin regenerasinya boleh tuh, supaya nanti masya Allah ya. Jadi mereka juga punya wadah di dalam karakter mirip sama kita, ketahan dengan syariat, imannya cakep, paling patuh dalam agama, bro. Kalau kita bisa patuh dalam agama, kita diuntungkan dengan semua syariat yang diperintahkan. Sering kok dibahas sudah. Orang kalau yang namanya beragama dengan cara yang betul, syahadat menjanjikan kebaikan, sholat menjanjikan kebaikan, ini puasa Ramadan menjanjikan kebaikan, besok zakat yang kita keluar menjanjikan kebaikan, syukur bisa tabung umroh haji para biker menjanjikan kebaikan, nikah kita menjanjikan kebaikan. Coba, masya Allah. Ya, betul-betul menjanjikan kemuliaan. Yang ini membuat kita menjadi biker yang benar. Wassadiqina wassadiqat. Orang yang betul dalam beragama, karena kalau orang sudah betul dalam beragama, itu prakteknya memang seperti yang diinginkan. Mentang-mentang penghafal Quran, hafal sekian hadis, ikut kajian yang pakai sanad, punya silsilah, tapi emosi nggak kontrol, ya sama juga bohong. Katanya naik kelas MBI gitu loh. Aku ini malah turun kelas, nggak bisa bermusahabah, nggak bisa bermuamalah. Islam ini nggak butuh teori, bro. Bukan jumlah hafalan yang kita punya, prakteknya gimana gitu loh. Orang kalau makin ngerti agama makin karib, makin gampang akrab, bukan eksklusif. Jadi orang makin katanya ngerti agama makin berubah suara. Mendingan dia yang dulu suaranya ceper bagus. Kabar lo gimana? Baru kajian dikit, apa kabar? Ya, jangan, ayo buktiin dong. Kalau orang tuh makin ngerti agama makin asik, karib sama orang asik, ya. Karena bisa menjadi ukuran masa depan seseorang. Ya, kita bahas di perjumpaan bulan lalu kan. Kalau pengen tahu bagaimana masa depan kita, lihat teman kita sekarang siapa. Bukan cuma fokus cari teman, bisa gak kita jadi teman yang baik buat seseorang? Al-mar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Di situ saya pribadi optimis dengan wadah MBI ini. Ini teman-teman soleh semua insya Allah. Kita punya masa depan yang jelas. Makanya tolong jangan pernah terwarnai, jangan pernah terpancing. Banyak-banyak istighfar. Ya, kita di atas kendaraan itu banyak-banyak istighfar. Semoga Allah nggak kasih kita ujian yang kita nggak sanggup, insya Allah. Orang yang salih. Buktinya apa saat kalau dia beragama secara benar? Hidup ini ujian, bro. Hidup ujian. Dan baru kita pengen masuk Ramadan nih, buka tutup yang sudah kita rencanakan kajian itu, ya ke qadarullah wa sa'afa'ala nggak bisa kita realisasikan. Cuma satu bukti bahwa memang betul gak, bisa gak kita ini diuji kemudian kita ini sabar gitu loh. Karena kan kalau di Al-Ahzab ayat 35 itu orang kalau sudah benar beragama diuji, yang paling baik bukti benernya agama dia itu dia sabar. Bro, sabar itu bukan pasrah.
Sabar tuh bukan diem. Lo ngapa diem aja? Gue lagi sabar. Kalau sabar itu ada usaha, ya tetap optimis bahwa pasti Allah berikan jawaban. Ya, nggak pernah bersuuzon. Nah, ini kayak kita nih sekarang, ya udah sih nggak bisa kajian di sana ya nggak masalah juga. Mereka pada nggak tahu kita orang yang bisa kajian di mana aja, betul? Sabar. Nah, itu sambil cari solusi kita di mana tempat yang asing buat belajar nih. Oh, di sini yang enak nih. Sama, nggak ada masalah. Buktikan. Nggak terwanita juga kita datang ke sana nih kalem-kalem aja gitu. Sampai parkiran kita ucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Biasa kan ya? Kita kalau pertontonkan sama teman-teman, kalau ketemu orang yang kenal yang nggak kenal, assalamualaikum. Dan saya yakin di kegiatan Muslim Life Fair ini rata-rata Muslim, rata-rata. Walaupun mungkin ada yang non Muslim, tapi absus salam. Assalamualaikum, assalamualaikum bro. Masya Allah, gimana sehat? Kita bikin ceria. Ya, teman-teman yang mungkin belum selama dakwah seperti ini mungkin masih agak kecewa, kita bikin mereka nyaman. Kita bikin mereka nyaman. Betul-betul merasakan betapa Islam ini bukan agama yang kaku, fleksibel sekali insya Allah. Dan kita masih punya waktu yang full. Kalau antum mau ngegas tiap hari, kita bisa tiap hari ngegas ke masjid kita yang baru MBI ada di Bogor sana. Ayo kita kajian full sampai menjelang masuk bulan Ramadan. Banyak waktu, gak usah bingung. Jadi orang yang sabar. Dan orang yang sabar itu orang yang fokus, orang yang khusyuk. Wal khasyiina wal khasyiyah. Bohong orang bisa khusyuk kalau nggak melalui proses tadi. Membaguskan agama, merapikan iman, taat kepada syariat yang ada betul di atas agama yang betul, dan berusaha untuk sabar, kemudian dia khusyuk, baru dia akan pertontonkan betapa Islam walaupun di tengah-tengah kesulitan masih bisa bersedekah. Kebayang nggak bro? Nabi itu rata-rata temannya orang miskin. Cuma beliau sampaikan kepada para sahabat, hei teman-temanku yang miskin. Al-miskin habibi, kata Rasul. Miskin itu kekasihku. Miskin itu kekasihku. Beliau mengatakan, dirwatus sanami al-jihadu fisabilillah. Wahai teman-temanku, jihad yang paling tinggi itu, agama yang paling tinggi itu jihad. Dan jihad yang paling tinggi itu al-jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum, dengan harta dan jiwa. Sahabat itu pengen perang bersama Rasul sampai ada yang bersedekah dengan sebutir korma, karena itu yang dia punya. Ternyata miskin bukan halangan. Kalaupun nggak ada yang dikasih, gimana tak kita bisa bersedekah? At-tabassum fi wajhika liyahika shadaqah. Ya, nanti kita ketemu sama aparat-aparat yang melarang, yang takut kita adakan kajian, tetap smile. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin bingung sekalian, ini orang bener-bener dah Islam dah. Digencet mesem itu. Ya, supaya dia tahu mereka bangga. Harusnya kita bagian negeri yang tercinta Indonesia ini nggak terwarnai sama sekali kan. Bahkan kita gemar kasih hadiah. Syukur-syukur kita kasih hadiah atu-atu nanti. Ya siapin aja hadiah. Bohong, orang nggak suka sama kita, dikasih hadiah tetap suka. Yang jaga-jaga gimana-gimana, bawain kopi dulu, biar seger, biar connect, gitu ya, ngopi dulu. Masya Allah, tahadu. Ya, nah kalau ini semua prosesnya betul, nanti terkubur dalam satu ujian yang namanya puasa di bulan Ramadan. Karena akan ada aktivitas rutin kan, ujiannya ya sekarang. Makanya orang kalau betul-betul bisa maksimal puasa nanti dengan ujian yang banyak sebelum dan sesudahnya di bulan Ramadan, wallahi demi Allah, ya, nanti akan merasakan betapa Islam ini agama yang mendatangkan kebaikan. Makanya orang kalau bisa kontrol diri dengan kondisi seperti itu, dia orang yang bisa menjaga auratnya, bisa menjaga kemaluannya, bisa menjaga kekurangannya. Wal hafizina furujam wal hafizat. Kalau sudah bisa kontrol diri, self control, sudah bisa maksimal dengan ujian yang seperti apa, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Dia menjadi orang yang selalu ingat Allah di mana saja, mengingat dalam bukti bahwa dia seorang ulil albab yang betul-betul melihat apapun mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya, berdiri, duduk, berbaring dia ingat Allah apapun yang dia lihat. Oh, kajian dilarang saat Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya. Masya Allah. Bisa seperti ini, janjinya apa? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah telah siapkan ampunan yang banyak sekali dan balasan yang besar sekali. Ayo bismillah. Kita bisa lakukan seperti itu insyaallah ya. Tapi teman-teman sekalian,
obrolan santai kita bakal nyambung nih ke food di Muslim Live Fair sana. Kita bisa sambil belanja, sambil ngobrol silaturahmi, sambil nanya santai. Kita pertontonkan kepada dunia bahwa fleksibilitas dakwah Islam ini betul-betul memang ada. Yuk kita sampaikan kebaikan ini kepada yang lainnya. Semoga Allah memuliakan kita insyaallah ya. Gak banyak kata juga, nanti kita lanjutkan di sana saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.